Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1. Untuk selanjutnya kita belajar di pembelajaran 5. Anak-anak, jika cuaca cerah, kalian bisa belajar sambil bermain nih. Anak-anak bisa mengajak belajar tentang cuaca cerah dan juga hujan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cuaca cerah dan juga hujan. Nah, kalian bisa bermain apa ya? Kalian bisa bermain bersama teman ya. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Jika di rumah berarti temanmu ya yang membagikan. Letakkan kartu kata pada lingkaran, berdirilah di depan lingkaran. Ambil 1 kartu kata, baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan dan letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Jadi anak-anak bisa melakukan dengan teman kalian. Pertama, kalian membuat lingkaran terlebih dahulu. Kalian tulis masing-masing lingkaran dengan 1 kata yang berkaitan dengan cuaca, seperti hujan, cerah, panas, mendung, seperti itu. Anak-anak juga membuat kartu kata yang berkaitan dengan cuaca. Saat mengambil kartu, kalian juga bisa meletakkan sesuai dengan kata yang sesuai ya, dengan tempatnya. Kalian bisa bermain dengan teman-teman kalian. Ayo kita membuat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Nah, semisal kalian dapat kata cerah, kalian membuat kalimat dengan kata cerah. Seperti contohnya di sini. Saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Jika kalian mendapat kata berawan, kalian buat kalimat dengan kata itu. Contohnya, Udin memandang langit yang tampak berawan. Selanjutnya, jika kalian mendapatkan kata hujan, kalian buat kalimatnya. Contohnya, Siti belum bisa pulang sekolah karena cuaca masih hujan. Coba ya kalian buat sendiri kalimat dengan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja bersama teman-temannya. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar. Sedangkan kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur tentunya anak-anak. Selanjutnya, kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu yang mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Ya, kalau memang ada musik lagu pasti lebih meriah. Selanjutnya untuk kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Jadi di sini anak-anak, antara Edo dan teman-temannya berbagi tugas. Nah anak-anak, jika kita melakukan sesuatu memang lebih mudah dan ringan ya jika kita bisa berbagi tugas dengan teman kita. Anak-anak bisa berbagi tugas pekerjaan di kelas juga. Nah, jika perlu membuat daftar seperti ini supaya bisa memudahkan anak-anak juga. Bu Ema kasih contoh ya bagaimana untuk tabel ya, pengisian tabel dalam pembagian tugas. Di sini tabelnya harus jelas. Siapa nama yang bertugas, tugasnya apa, dan peralatan yang harus disiapkan itu apa saja. Contohnya nih anak-anak, seperti Benny. Benny penerima tamu. Untuk peralatan yang perlu disiapkan adalah buku dan alat tulis. Sedangkan Udin menyusun meja dan kursi.
Yang perlu disiapkan alatnya adalah meja dan kursi. Sedangkan Dahyu tugasnya yaitu tari daerah. Yang disiapkan yaitu properti dan busana tari. Sedangkan Siti membuat daftar makanan. Yang disiapkan yaitu buku dan alat tulis. Peralatannya itu ya. Untuk Edo itu tugasnya musik dan lagu. Yang disiapkan adalah alat musik dan tape recorder. Jadi untuk dapat melaksanakan tugas perlu anak-anak untuk membagi tugas supaya kegiatan dapat berjalan lancar ya. Tidak boleh satu anak dibebankan semua tugas. Jadi supaya acara berjalan lancar, lebih mudah, lebih ringan, lebih baik kalian bagi ya untuk tugas-tugas masing-masing. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Anak-anak, ada suatu festival makanan. Di sini telah tiba ya acaranya, di mana Udin itu membawa kue cucur khas Betawi. Dan kue cucurnya itu akan dibagikan ke teman-temannya. Yang pertama, satu kue cucur itu dibagi 2 untuk Siti dan juga Lani. Masing-masing akan mendapatkan 1/2 atau setengah ya. Bagiannya seperti ini anak-anak. Sedangkan satu kue cucur lainnya itu dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 1/3 atau 1/3. Bagiannya seperti ini anak-anak. Dan satu lagi kue cucurnya dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 atau 1/4. Jadi bagiannya seperti ini nanti. Nah, dari masing-masing itu ya, manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Mana yang nilainya lebih besar? Kira-kira mana ya? Coba kita bandingkan antara kue cucur yang dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3, dan dibagi menjadi 4. Dari ketiga ini, manakah yang bagiannya lebih besar? Tentu dong, yang 1/2 atau setengah. Jadi bagian yang lebih besar adalah yang ini anak-anak. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-temannya. Satu batang lamang dibagi menjadi 5 orang. Masing-masing mendapatkan 5/20. Atau sama dengan 1/4. 1/4 batang ya anak-anak. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapatkan 2/20 atau sama dengan 1/10 ya. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Kita gambarkan seperti ini anak-anak. Mana nilai yang lebih besar? Ya, pastinya yang ini ya anak-anak. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau yang 2/20 bagian? Kita lihat lagi. Dari gambar ini, manakah yang paling banyak mencicipi anak-anak? Ya, jelas yang 5/20. Ini yang paling banyak mencicipi. Nah, sekarang kita coba belajar untuk menuliskan pecahan sesuai dengan gambar yang ada. Seperti nomor 1 ini anak-anak, contohnya di sini ada gambar, ada satu bagian, lalu dibagi menjadi 2 sehingga dirubah menjadi pecahan, dibaca 1/2. Sedangkan sebelahnya ini ada satu bagian yang dibagi menjadi 4 sehingga dibaca 1/4. Jadi setiap bagian ini yang kuning ini bagiannya adalah 1/4. Sedangkan sebelahnya di sini yang diarsir hijau ya, yang diarsir hijau ini 3 bagian. 3 bagian dari 6 bagian keseluruhan utuh ya.
Jadi setiap bagian yang hijau ini adalah 3/6. Selanjutnya yang nomor 2 ada 1 ya, ini utuh. Kalau utuh itu kita tuliskan 1/1 karena 1 bagian utuh. Selanjutnya di sini ada yang utuh tadi ya, yang utuh tadi dibagi menjadi 2 sehingga setiap bagiannya itu adalah dari 1 bagian tadi dibagi menjadi 2. 1/2. Sebelahnya dari 1 bagian tadi dibagi menjadi 6 bagian, jadi 1/6. Selanjutnya di nomor 3, semangkanya ada 1 bagian sama seperti yang tadi, 1 dibagi 1, sehingga 1/1 itu sama artinya dengan 1 bagian yang utuh. Selanjutnya ada semangka, semangkanya dibagi 2 anak-anak, dari 1 tadi kesatuan yang utuh dibagi menjadi 2, sehingga bisa dituliskan 1/2. Nah, dari semangka yang sudah dipotong menjadi 2 ini, 2 bagian yang kecil, ini sebenarnya kalau 1 potongan ini dibagi menjadi bagian yang sama itu menjadi 8, sehingga dituliskan di sini 2/8 bagian ya masing-masingnya. Yang keempat, di sini ada 1 kesatuan utuh sama seperti yang tadi, 1/1 sama artinya dengan 1 bagian utuh. Lalu selanjutnya ada buahnya dibagi menjadi 2, sehingga 1/2. Jadi setiap bagiannya itu ada setengah atau 1/2. Dan selanjutnya di sini ada 4 bagian. Dari 1 bagian berarti 1 dibagi 4 bagian yang sama. Gimana sampai sini? Sudah paham ya anak-anak? Semoga semakin paham dengan adanya video ini, dan jangan lupa untuk tetap berlatih di rumah ya. Sering-sering membaca soal, sering-sering berlatih untuk mengerjakan dan memecahkan soal, supaya kalian juga makin paham. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.